Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsul mutmainnah akan dipanggil oleh Allah, dimasukkan ke dalam hamba beliau dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi summu tasikhu al-hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuki hari ke-13 di bulan Sya'ban. Ini hari bid terbaik, puasa bid terbaik dalam 11 bulan, ya puasa bid di tengah-tengah Sya'ban. Orang Jawa mengatakan nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Bagi kesempatan kita puasa bid terbaik Sabtu sampai Senin besok. Nabi menyatakan summu tasikhu, berpuasalah pasti kamu sehat. Berpuasalah pasti kamu sehat. Pagi ini kita bahas hikmah puasa. Jadi kita diwajibkan oleh Allah puasa itu apa hikmahnya, apa manfaatnya? Ada 9. Ada 9 hikmah dan manfaat dari puasa. Apa hikmah puasa? Yang pertama, mendidik manusia supaya dapat mengendalikan dirinya. Nah ini, mendidik manusia supaya dapat mengendalikan dirinya. Disiplin murni. Tidak perlu diawasi oleh KPK, tidak perlu diawasi oleh BPK, tidak perlu diawasi oleh mandor. Gampangannya, dia bisa mengendalikan dirinya di mana saja. Ini istilahnya dalam istilah thariqah namanya masuk dalam majelis Rasulullah. Dia seperti disaksikan oleh Allah. Dia diawasi oleh Allah. Terpatri dalam dirinya, di mana saja dia diawasi oleh Allah, walaupun tidak diawasi oleh manusia. Nah ini gak ono wong ya gak mangan, walaupun gak ada orang, ada kesempatan makan, tapi dia tidak makan. Ada kesempatan minum, dia tidak minum karena sadar dirinya sedang puasa. Nah ini hikmah, mendidik manusia supaya bisa mengendalikan dirinya. Kalau manusia sudah bisa mengendalikan dirinya, ittaqillaha haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada takutlah kepada Allah, maka kamu akan selamat. Sengkak selamat itu kan takut sama manusia. Ya kalau KPK kemudian dia delikno barang, kalau BPK dia menyembunyikan barang.
Ini yang banyak terjadi. Akhirnya dia masa-masa tuanya tidak bisa selamat, justru dia ngenes di penjara. Sampai yang banyak begitu, karena tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini puasa, hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, puasa itu melatih kita supaya berlaku disiplin di setiap saat dalam pekerjaan. Nah, disiplin. Jadi sebelum subuh kita sahur, nanti tidak akan makan lagi kecuali maghrib. Disiplin murni, dilatih betul oleh Allah dalam puasa, bahwa menahan diri, menahan makan, menahan nafsu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Disiplin. Jadi dalam pekerjaan apapun, kalau kita itu istiqomah, disiplin, akan mendapatkan kemenangan dalam apapun. Perkara yang kecil pun kalau itu diutuni, disiplin akan muncul menjadi perkara yang besar. Ini dalam puasa kita dilatih oleh Allah disiplin murni, tepat pas bukanya, tepat pas sahurnya. Nah ini, umpama sahur kerinan, ya enggak sahur karena batasnya sudah habis. Ini dalam puasa. Jadi yang kedua, hikmah puasa adalah melatih manusia supaya disiplin dalam pekerjaan apapun, itu dibiasakan disiplin. Yang ketiga, apa hikmah puasa yang ketiga? Membiasakan diri melawan nafsu, karena musuh kita yang paling besar itu adalah nafsu. Suatu hari Rasulullah dari perang Uhud, perang Badar, kemudian beliau menyatakan, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu nafsu. Puasa membiasakan diri untuk mengendalikan dan melawan nafsu, bukan mematikan. Tidak bisa manusia itu mematikan, karena memang kodrat manusia itu diberi nafsu supaya beda dengan malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu sehingga hidupnya konstan. Tapi manusia diberi nafsu, hidupnya dinamis karena nafsu. Lah nafsu-nafsu yang ada pada diri manusia dengan adanya puasa itu akan menjadi nafsu yang baik. Jadi dalam diri manusia ada nafsu amarah, jelek, ada nafsu bahimiyah, kebinatangan, jelek, ada nafsu syaitonia, jelek. Ini nafsu-nafsu yang ada di diri manusia ini dengan puasa kemudian dikemas menjadi dua nafsu, nafsu amarah, nafsu bahimiyah, nafsu syaitonia, nafsu lawwama, dikemas menjadi dua nafsu. Apa dua nafsu itu? Yaitu nafsul mutmainnah dan nafsu radhiyah. Itu yang disebut oleh Allah dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsul mutmainnah akan dipanggil oleh Allah, dimasukkan ke dalam hamba beliau, dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tiga hal hikmah dari puasa. Insya Allah besok kita bahas
hikmah berikutnya. Jadi yang pertama, hikmah puasa mendidik manusia supaya bisa mengendalikan dirinya sebagai polisi bagi dirinya sendiri. Yang kedua, melatih manusia supaya bisa disiplin murni. Dan yang terakhir, yang ketiga, membiasakan manusia untuk bisa mengendalikan dan melawan hawa nafsu, dikemas nafsunya menjadi dua nafsu yang mulia, yaitu nafsul mutmainnah dan nafsu radiyah. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.